Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardiah dengan NIM 1913030057 akan melengkapi tugas resume video hukum internasional, yaitu yang berjudul Subjek Hukum Internasional. Pengertian subjek hukum internasional menurut Profesor Mokhtar Kusumadja adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Berbicara soal hak, maka kita akan merujuk kepada subjek hukum, misalnya saja, yaitu negara berhak menuntut. Soal kewajiban, tentunya tindakan apa yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Dalam hal ini kewajiban hukum internasional, contohnya kewajiban negara untuk menjaga perdamaian dan menghentikan perang, kolonial, dan lain-lain. Maka kita dapat menjelaskan subjek hukum internasional adalah entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Siapa saja subjek dari hukum internasional? Pemegang hak dan kewajiban dalam hak internasional itu adalah yang pertama negara, tahta suci, yang palang merah internasional, organisasi internasional, dan orang-orang, perseorangan individu, pemberontakan, dan pihak yang bersengketa, belligerent. Sebenarnya dari banyak entitas yang disebut tadi, ada anggapan juga hanya negaralah subjek hukum internasional. Menurut Profesor Mokhtar, ada benarnya juga. Secara teoritis, menurut Profesor Mokhtar, memang negaralah subjek hukum internasional. Hal ini juga dibuktikan anggapan bahwa suatu perjanjian internasional hanyalah berlaku dalam hanyalah berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya setelah diundang-undangkan pelaksananya. Implementing legislation. Teori ini ditentang oleh filosofi hukum yang bernama Hans Kelsen. Menurutnya, hukum internasional itu adalah individu karena menurutnya apa yang dikatakan hak dan kewajiban negara sebenarnya hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat dalam suatu negara tersebut. Hal ini dikarenakan di suatu negara tidak lain merupakan suatu konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin tanpa individu di dalamnya yang merupakan anggota masyarakat suatu negara. Secara praktis, pandangan kenyataan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu keadaan masyarakat internasional pada masa sekarang dan hukum yang mengaturnya. Fakta dapat timbul karena sejarah, desakan kebutuhan perundang-kembangan masyarakat itu tersebut. Secara teori, memanglah negara subjek dari hukum internasional, tetapi dari segi kenyataan dan ketentuan hukum yang ada, tidak hanya negara melainkan adanya juga organisasi internasional, individu, dan lain-lain. Siapakah pemegang segala hak dan kewajiban dalam hukum internasional? Maka ini mengarah kepada subjek hukum penuh karena di situ terdapat kata segala hak dan kewajiban hukum internasional. Jika kita simpulkan secara keseluruhan, hukum internasional tidak hanya hubungan antara negaranya, melainkan juga hubungan antara negara dan subjek hukumnya. Secara teori, negara adalah subjek satu-satunya dan pemegang segala hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pada kenyataannya, subjek-subjek baru bermunculan dalam hubungan internasional dan diberi hak dan kewajiban dalam internasional tentunya. Baik, mungkin itu saja resume video saya. Kalau ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.